Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas berapa ini? Kelas 5A. Oke, kelas 5A. Oke, gimana teman-teman buat hari ini? Apa masih semangat buat mengikuti pelajaran? Masih. Masih. Oke. Udah pada makan siang belum? Belum. Belum. Kenapa belum kalian? Udah sempet Pak, soalnya tadi ngerjain tugas dulu, jadi belum sempet ke kantin. Oh, kalian tugasnya banyak hari ini? Iya. Banyak. Ada tugas apa aja? Banyak lah pokoknya. Ke multimedia, ke media. Micro teaching banyak tugasnya enggak? Apalagi itu Pak, mungkin pusing banget. Oke, karena ini pertemuan kita, mungkin sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ya teman-teman, angka baiknya kita luruskan niat terlebih dahulu untuk mengikuti pelajaran tersebut. Angka baiknya kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Akbar Pak, Akbar, kenapa Akbar? kayaknya lagi sakit Pak. Oh, lagi sakit. Oke, tidak apa-apa. Semoga cepat sembuh buat Akbar. Amin. Oke, teman-teman. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, pertemuan perdana, Bapak ingin ada rules, classroom rules gitu di kelas kita ini. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu apa itu rules dari kelas ini. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, seperti yang tadi sudah Bapak lakukan kepada teman-teman semuanya. Yang kedua, toleransi keterlambatan 10 menit. Apabila dari 10 menit itu kalian melewati waktu yang telah ditentukan, ya kalian akan menerima konsekuensinya. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan gitu ya. Jadi berpakaian rapi, sopan, rambut klimis, bajunya dikancing gitu ya, agar terlihat rapi. Oke. Yang keempat, tidak makan selama pembelajaran. Oke. Yang kelima, izin terlebih dahulu sebelum keluar kelas selama pembelajaran. Apakah teman-teman dapat menyepakati classroom rules ini? Pak, mau nanya dong. Boleh, Herbian. Kalau kita misal terlambat lebih dari 10 menit, apakah masih bisa mengikuti pembelajaran? Apabila terlambat lebih dari 10 menit, betul kan ya? Iya. Oke. Apabila terlambat lebih dari 10 menit itu bagaimana kelas kalian gitu? Setuju nggak kalau misalnya ada siswa yang terlambat tapi tetap mengikuti kelas? Pak, saya punya saran. Boleh, Pani, silakan. Bagaimana kalau misalkan yang terlambat ini boleh mengikuti kelas tapi tidak masuk ke dalam presensi kehadiran gitu? Oke. Berarti tetap mengikuti kelas tapi tidak masuk presensi kelas gitu. Oke. Apakah dari teman-teman setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Setuju. Oke, kalau setuju. Oke. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran hari ini gitu ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari sistem tata surya. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dari planet. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui karakteristik matahari sebagai pusat tata surya. Yang keempat, siswa dapat mengetahui karakteristik planet-planet dalam sistem tata surya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang tata surya. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu tata surya? Saya Boleh, Fani? tata surya itu susunan benda-benda langit yang terdiri dari salah satunya itu matahari sebagai pusat tata surya. Seperti itu, Pak. Oke, bagus banget Fani. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menjelaskan tentang
Boleh silakan Zaki. Nah, tata surya itu adalah sebuah susunan planet-planet di galaksi kita, ada 91 dan bumi juga terlibat itu tata surya. Maksud tata surya ada 5 galaksi. Oke, mantap sekali. Terima kasih Zaki atas jawabannya. Betul ya teman-teman. Jadi tata surya adalah susunan benda-benda yang ada di langit yang terdiri dari matahari sebagai sumber utama dari tata surya. Nah, di dalamnya itu ada planet-planet seperti asteroid, bintang, dan juga yang lain-lain gitu. Jadi seperti itulah maksud dari tata surya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa Oke, kita lanjut ya. lanjut dulu Pak. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang matahari. Yaitu matahari adalah bintang terdekat dari bumi, yaitu berupa bola gas, bola panas gitu dan bercahaya yang menjadi pusat dalam sistem tata surya. Nah, teman-teman tahu kan planet kan? Tahu. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian gitu. Planet apa sih yang paling dekat dengan matahari? Merkurius. Merkurius. Oke, benar jawabannya Merkurius gitu ya. Nah, jadi matahari itu memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan juga korona gitu. Tapi ini Boleh izin ke toilet nggak? oke, silakan di sini. Teman. Dan faktanya gitu tentang matahari, tanpa matahari bumi hanyalah planet beku, yang dimana gelap tanpa adanya kehidupan. Bisa dimengerti teman-teman tentang matahari? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk tentang planet gitu ya, saya ingin bertanya gitu kepada teman-teman, apa yang terjadi gitu apabila matahari itu tidak ada? Bumi tidak akan ada siang Pak. Bumi tidak akan siang. Kiamat Pak. Oke, nah apa sih yang terjadi dengan planet-planet apabila tidak ada matahari? Ada yang bisa? Oke, ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Silakan Alfian. Menurut saya kenapa matahari itu perlu ada? Karena jika matahari tidak ada, maka tidak ada kehidupan di planet yang lain Pak. Karena matahari adalah sumber utama dari adanya kehidupan di planet-planet, terutama di bumi. Oke, bagus. Terima kasih Alfian atas jawabannya. Betul sekali ya teman-teman. Jadi matahari itu adalah pusat gitu yang dimana nanti planet-planet ini akan mengorbit atau mutar gitu mengelilingi matahari untuk mendapatkan sumber dari cahaya dan energi yang didapat dari matahari. Oke, kita lanjut ke planet gitu ya, pengertian planet. Jadi planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri gitu, dan akan tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Oke, ada yang sudah mengerti tentang planet? Nanti Pak. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah Merkurius. Jadi Merkurius adalah planet yang dimana planet pertama yang letaknya itu dekat dengan matahari gitu. Tidak memiliki atmosfer dan tidak ada air di dalam planet tersebut. Dan suhu siang hari bisa mencapai 450 derajat Celcius. Nah, bayangin teman-teman apabila teman-teman hidup di Merkurius gitu ya. Siangnya saja sudah panas gitu. Kalian tinggal di Purwakarta saja yang panasnya 30 derajat aja sudah mengeluh gitu. Apalagi kalian tinggal di Merkurius gitu. Oke. Dan malam harinya itu di bawah minus 180 derajat Celcius. Nah, faktanya Merkurius adalah planet terkecil di tata surya yang besarnya itu hanya selebar Samudra Atlantik. Wah, kecil banget ya Pak. Iya, sangat kecil sekali. Bisa dimengerti tentang planet Merkurius? Bisa Pak. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah karakteristik dari Merkurius. Ada yang ingin membacakan? Saya Pak. Boleh silakan dengan. Oke, jadi karakteristik dari Merkurius itu ada planet yang paling dekat dari matahari. Planet terkecil dalam tata surya terdiri dari 70% logam dan 30% silika, berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin, dan yang terakhir memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya Pak. Oke, terima kasih Rian. Jadi seperti itu teman-teman karakteristik dari Merkurius. Selanjutnya
Selanjutnya adalah Venus gitu ya. Venus adalah planet kedua dalam tata surya. Nah, Venus adalah planet kedua dalam surya dan selalu cukup dekat dengan matahari di dalam orbitnya. Venus begitu terang karena tertutup oleh awan yang memantulkan banyak sinar matahari yang masuk. Nah, faktanya, Venus adalah planet terpanas dalam tata surya, bahkan lebih panas dari Merkurius. Panas banget ya Pak. Ya. Sudah mengerti teman-teman tentang Venus? Sudah Pak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, ada yang ingin bantu membacakan karakteristik dari Venus? Ya Pak. Oke, silakan Nadia. Karakteristik dari Venus itu bisa disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja, warnanya putih kekuningan dan planet paling tercerah dalam tata surya, memiliki arah rotasi berkebalikan dari planet yang lainnya, punya ukuran dan komposisi yang mirip bumi, tidak punya satelit dan cincin, dan memiliki waktu rotasi terlama dalam tata surya. Oke, terima kasih Nadia. Jadi seperti itu karakteristik dari Venus. Kita lanjut. Teman selanjutnya planet ketiga yaitu Bumi. Di mana Bumi adalah kehidupan yang hanya diketahui yang ada di Bumi. Jadi salah satu planet yang ada kehidupan itu cuma ada di Bumi, gitu. Yang merupakan planet ketiga dari Matahari. Jadi gimana nih? Ya bisa lanjut ya. Jadi suasana mendukung kehidupan dan air hadir di sini di Bumi. Dan faktanya Bumi memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian gitu ya. Berapa lama sih waktu Bumi untuk mengelilingi Matahari? Ada yang bisa jawab? 365 hari Pak. Oke, betul. Terima kasih ya Rian. Kita lanjut ya. Oke, ada yang ingin membacakan karakteristik dari Bumi? Ya, Pak. Oke, silakan Ayu Nuraiman. Oke, di sini bumi ada karakteristiknya. Yang pertama memiliki warna biru kehijauan, terus yang kedua ada satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup, terus yang ketiga planet yang paling padat dalam tata surya, terus yang keempat terdiri dari atas 78% nitrogen, terus terdiri dari atas 70% perairan dan memiliki satelit yaitu bulan dan tidak memiliki cincin. Oke, terima kasih Ai atas penyampaiannya tentang karakteristik itu. Oke, dalam planet tata surya yang memiliki kehidupan itu hanya ada Bumi. Nah, apakah teman-teman bisa membayangkan ada nggak sih planet lain yang bisa ditinggalin selain Bumi? Pak, Boleh silakan ya. kalau menurut saya untuk saat ini hanya bumi saja yang bisa ditinggali. Karena komponen penting buat kehidupan seperti air dan oksigen hanya ditemukan di bumi, sementara di planet-planet yang lain tuh belum ditemukan. Kalaupun saja Mars sudah ditemukan, itu hanya ada air, Pak, oksigennya tidak ada. Oke, terima kasih ya Rian atas jawabannya. Kita lanjut ke planet berikutnya. Oke, planet selanjutnya yaitu ada Mars. Yang dimana Mars itu terletak keempat dari Matahari dan biasa disebut sebagai planet merah gitu. Permukaannya banyak, terdapat gunung berapi, lembah besar, dan juga bekas-bekas air. Dan faktanya Mars memiliki dua bulan kecil yaitu Phobos dan Deimos. Bisa dimengerti teman-teman terkait Mars? Bisa Ada yang ingin ditanyakan? Dan bertanya Pak, Boleh, silakan Rina. kenapa planet Mars itu berwarna merah? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mengapa sih planet Mars dijuluki sebagai planet merah? Karena planet Mars itu dijuluki sebagai dengan warnanya yang kemerah-merahan, dan juga di dalam planet tersebut itu memiliki komponen yang terdiri dari 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan berisi gas-gas lainnya yang menyebabkan warna itu kemerahan. Apakah sudah terjawab tidak? Sudah terjawab Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih tidak atas pertanyaannya. Mungkin kita langsung next ke planet selanjutnya. Baik Pak. Oke, selanjutnya adalah planet Jupiter. Yang dimana planet Jupiter merupakan planet
yang menyandang predikat terbesar di tata surya gitu. Selama berabad-abad, bintik merah besar telah menjadi badai besar yang terus berlangsung, dan faktanya gitu, Jupiter memiliki lebih dari 79 bulan dengan yang terbesar adalah Ganymede. Bisa dimengerti teman-teman tentang Jupiter? Baik, ada yang ingin membacakan tentang karakteristik Jupiter? Boleh saya Pak? Silakan Arifal. Karakteristik dari Jupiter yang pertama ada planet terbesar dalam tata surya, kemudian terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Kemudian warnanya berlapis-lapis kombinasi oranye dan putih. Kemudian planet yang memiliki satelit alami terbanyak dalam tata surya yaitu 79 satelit, kemudian mempunyai cincin dan juga memiliki waktu rotasi paling cepat dalam tata surya. Oke, terima kasih Arifal atas penyampaiannya. Jadi itulah karakteristik dari Jupiter. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah planet Saturnus atau planet yang satu-satunya mempunyai cincin ya teman-teman. Jadi Saturnus, cincin Saturnus yang indah menjadikannya planet keenam dari Matahari gitu, yang memiliki partikel es dan debu yang merupakan komponen dari cincin tersebut. Dan faktanya Saturnus memiliki lebih dari 80 bulan gitu, dengan yang terbesar adalah Titan. Sudah dimengerti teman-teman tentang Saturnus? Selanjutnya adalah karakteristik dari planet Saturnus. Ada yang ingin membacakan? Saya mau boleh Pak. Silakan Zaki. Karakteristik Saturnus itu warnanya kuning pucat, lalu terdiri dari 15 hidrogen sebagai komponen terbesarnya, punya 62 satelit alami termasuk Titan dan Rhea yang tadi, dan punya cincin besar dari jangkauan dari bongkahan es. Oke, terima kasih Zaki atas pemaparannya. 3. Oke, karena sudah dipaparkan tentang karakteristik dari Saturnus, apakah ada yang ingin masih ditanyakan tentang planet Saturnus? Pak, saya mau bertanya, Silakan ya. kenapa Saturnus itu punya cincin, Pak? Oke, untuk menjawab pertanyaan dari kalian, kalian boleh tonton video yang akan Bapak berikan. Oke, teman-teman bisa dilihat ini video yang Bapak akan berikan kepada teman-teman. Mohon disimak dengan baik, karena nanti karena nanti akan ada aktivitas untuk menjawab pertanyaan dari Hervian. Selamat menonton, guys. Hey, Neighborino, I have a question for you about rings. Oh, cool. Yeah, ask away, Neptune. Neat. Okay, so I wanted to know, why does Saturn have rings? You do know I also have... You want to know why I have rings, my blue watery friend? Yes! Your rings are so beautiful. I'm kind of jelly. Literally. What? You also have rings! Even Jupiter has rings, only they're harder to notice. Setelah kalian selesai menonton video tersebut, sekarang kita akan berdiskusi gitu ya. Sebelum diskusi, teman-teman buatlah 3 kelompok terlebih dahulu gitu ya, yang terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Nah, diskusinya yaitu selama 3 menit, yang isinya itu tentang mengapa Saturnus memiliki cincin dari video yang sudah teman-teman tonton tadi gitu. Terus presentasikanlah hasil diskusi oleh perwakilan anggota kelompok, yang nanti anggota kelompok itu berdiri saja di tempat gitu dan memaparkan hasilnya. Sudah dimengerti teman-teman? Mengerti Pak. Oke, bisa langsung dibagi ya kelompok. Bagaimana kelompok ini? Apa ada yang kesulitan? Sudah? Gimana kelompoknya? Apa ada kesulitan? Oh, aman Pak. Kelompok Oke teman-teman, 3 menit telah berlalu. Jadi kelompok mana yang sudah siap ingin mempresentasikan? Saya, Pak. Oke, boleh kelompoknya ya, silakan Berdiri atau duduk, Pak? berdiri di tempat saja dan sampaikan hasil dari kelompok RPM. Oke, Pak. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, dari video tadi itu dijelaskan bahwasanya kenapa Saturnus punya cincin, karena katanya cincinnya itu berasal dari bulan yang hancur, Pak.
Terus yang hancur itu puing-puingnya tertarik sama gravitasi yang ada di Saturnus. Nah jadi membentuk cincin itu. Terus katanya juga yang punya cincin itu gak cuma Saturnus, Jupiter sama Uranus juga punya Pak. Oke, terima kasih ya. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok kalian. Oke, ada lagi kelompok mana lagi yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya Pak. Boleh kelompok IKEW terlebih dahulu. Jadi cincin di Saturnus itu hasil dari proses alami yang melibatkan gravitasi tabrakan yang ada di sekitar planet tersebut, Pak. Oke, terima kasih kelompok IKEW. Boleh tepuk tangan buat kelompoknya IKEW. Oke, selanjutnya kelompoknya Fahim. Nah, dari hasil diskusi kami itu Saturnus memiliki cincin itu karena adanya kumpulan partikel-partikel kecil yang tersusun dari es, debu, dan batuan yang mengorbit pada planet ini, Pak. Oke, terima kasih kelompok Fahim. Boleh tepuk tangan buat kelompok Fahim. Oke, jadi benar ya teman apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi gitu ya. Jadi video tadi itu menjelaskan gitu bahwa cincin Saturnus itu mungkin berasal dari bulan yang hancur gitu karena gravitasi, dan teori ini menunjukkan bahwa proses ini bisa terjadi selama miliaran tahun. Meski teori ini tidak sepenuhnya pasti, ada kemungkinan bahwa beberapa bulan Saturnus terdorong terlalu dekat dan menjadi puing-puing yang membentuk cincin. Selain itu, planet lain seperti Jupiter dan Uranus juga memiliki cincin meski kurang terlihat. Oke, boleh kita lanjut ya teman-teman? Boleh, Pak. Oke. Oke, selanjutnya adalah planet Uranus yaitu planet ketujuh dari matahari. Uranus memiliki ciri khas rotasi yang hampir condong ke satu sisi. Dan faktanya, Uranus memiliki 27 bulan yang dikenal. Oke, mungkin buat karakteristiknya langsung aja gitu ya. Uranus itu memiliki warna biru muda yang mempunyai 27 satelit alami dan punya cincin secara vertikal. Bisa dimengerti teman-teman terkait Uranus? Bisa lah. Oke, kita akan lanjut. Oke, selanjutnya adalah Neptunus atau planet ke-8 di dalam tata surya gitu. Planet 8 di tata surya ini dikenal sebagai Neptunus yang terkenal dengan anginnya yang sangat kencang gitu. Dan faktanya Neptunus memiliki 14 bulan. Oke, karakteristik dari Neptunus ada yang ingin dibacakan? Silakan, Ikew. Karakteristik dari Neptunus yang pertama berwarna biru, punya 14 satelit alami, punya cincin, dan planet dengan waktu revolusi terlama dalam tata surya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu karakteristik dari Neptunus. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa, Pak. bisa. Bisa dipanggil. Pelajaran hari ini telah selesai teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tata surya? Benar nih, nggak ada yang mau nanya? Asli. Oke, kalau kalian nggak ada yang mau bertanya, saya yang mau bertanya kepada kalian. Oke, tadi kan sudah dipaparkan ya ke 8 planet yang ada di tata surya. Nah, kalian tahu kan sempat pernah dengar kan planet Pluto? Kenapa? Tahu. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak sih kenapa planet Pluto itu sudah tidak ada atau bahkan sudah tidak dianggap di dalam planet tata surya? Ada yang ingin menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, boleh Ikram. Karena setahu saya Pluto itu orbitnya udah terlalu jauh dari matahari, Pak. Oke. Boleh tepuk tangan dulu buat Ikram. Betul ya apa yang dikatakan oleh Ikram tadi, karena planet itu sudah jauh, jadi sudah jauh banget itu dari peredaran dan orbit dari planet Pluto itu sendiri. Makanya Pluto itu sudah tidak ada lagi atau sudah tidak dianggap dalam planet tata surya. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Oke, kita akan lanjut. Oke teman-teman, karena dirasa pemaparan telah selesai,
Bapak punya kuis untuk menambah latihan kalian gitu ya, untuk lebih mengerti secara mendalam tentang materi mengenai tata surya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman kuis. Silakan join ke My Quizzes. Ini kodenya. Udah pada masuk semua teman-teman? Belum Pak. Yang belum, kenapa ada kendala? Tidak Pak, sudah pakai. Oke, ditunggu ya. Baik Pak. Sudah masuk semua ya? Sudah Pak. Start aja Pak. Oke, kita langsung start ya. Kuis sudah selesai gitu ya, dikerjakan oleh teman-teman. Bagaimana soalnya, sulit tidak? Mudah. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai gitu ya. Adakah dari teman-teman yang ingin memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini? Boleh Pak saya? Oke, silakan Arifal. Paling kalau kesimpulan dari saya sendiri Pak, tata surya itu merupakan sistem yang berpusat pada matahari, terus terdiri dari planet komet, meteoroid, serta asteroid yang mengelilinginya. Terus matahari juga menjadi sumber energi utama yang sementara dalam planet tata surya memiliki karakteristik unik, yaitu Merkurius yang kecil dan terdekat, Venus yang paling panas, bumi yang mendukung kehidupan, Mars yang dikenal sebagai planet merah, Jupiter yang besar, Saturnus yang dengan cincinnya, dan juga Uranus yang 12 miring, dan Neptunus yang memiliki angin kencang. Keunikan masing-masing planet ini yang membuat tata surya menjadi sistem yang menakjubkan. Oke, terima kasih buat Arifal. Tepuk tangan dulu buat Arifal. Oke, benar sekali gitu ya apa yang disampaikan oleh Arifal. Jadi kita tadi sudah belajar gitu mengenai 8 planet yang ada di tata surya dan apa saja yang karakteristik dari planet-planet tersebut, dan juga pengertian dari matahari yang menjadi sumber utama dari tata surya yang berpusat pada matahari yang berpusat sebagai sumber energi utama dari planet-planet tersebut. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak punya sedikit quotes buat kalian. Oke, sini akan saya bacakan gitu ya quotesnya. Tata surya mengajarkan kita bahwa meski setiap planet memiliki jalur dan karakteristiknya sendiri, semuanya tetap terhubung oleh cahaya yang sama. Begitu pula kita, terpisah dalam perbedaan, tetapi tetap bersatu dalam harmoni semesta. Tepuk tangan dulu buat Oke, kalau pembelajaran hari ini telah selesai, kita akan tutup dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam kelas ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Oke. Kita doa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung Bapak akhiri pelajaran hari ini. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.